Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andini. Saya di sini selaku ahli gizi di klinik ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa saya berbicara? Saya Dewi, Mbak. Mbak Dewi ya? Ya. Nama panjangnya siapa Mbak kalau boleh tahu? Dewi Sulistianingsih. Dewi Sulistianingsih. Untuk umurnya berapa ya Mbak? Saya umurnya 22 tahun, Mbak. 22 tahun. Iya. Alamat tempat tinggalnya di mana Mbak? Saya di Besaran. Besaran. Iya, RT 2, Besaran RT 2 RW 7, RW 7 Parakan, Temanggung. Parakan, Temanggung. Aktivitas Mbak sehari-hari apa ya Mbak? Saya ini, Mbak, mahasiswa. Mahasiswa. Jadi masih kuliah, Mbak. Setiap hari cuma di depan laptop aja. Jadi aktivitasnya sekarang ini depan laptop aja ya, karena Iya. kuliahnya masih Dari daring. iya. Untuk keluhan Mbak apa ya? Saya ini sering ini, Mbak, sakit perut. Sakit perut. Sakit perutnya di bagian mana? Di bagian sini, atas. Dekat ulu hati ya. Iya. Selain itu ada keluhan apa lagi? Enggak, cuman itu sih, Mbak. Nggak ada ya. Jadi di sini saya akan membantu Mbak untuk memahami dan mencarikan beberapa alternatif solusi untuk masalah Mbak sekarang ini ya. Iya. Tadi di depan sudah ngukur berat badan dan tinggi badan. Waktu masuk tadi. Iya, masih Iya. baru masuk tadi. Berat badannya berapa Mbak? Saya 51, Mbak. 51 kilo. Iya. Tinggi badannya 158. 158 cm ya. Iya. Terus kita mau lihat IMT-nya Mbak ya di sini ya. Ya. Untuk beratnya Mbak 51 kilo. Ya. Terus tingginya 158. Bisa dilihat di sini. Kalau misalnya ini disejajarkan ya Mbak ya. Ya. IMT-nya Mbak termasuk normal. Ya. Makasih, Mbak. Ya. Untuk kebiasaan makan Mbak sehari-hari gimana ya Mbak? Saya makannya nggak tentu, Mbak. Nggak tentu. Ya, jadi kadang sehari makan, kadang sehari enggak. Kadang sehari bisa makan 4 sampai 5 kali. Kadang sehari cuma makan 1 kali, jadi nggak tentu. Jadi pola makannya kurang teratur. Oh gitu iya, ya? pola makannya jarang teratur, nggak teratur, Mbak. Oh iya. Mbak suka konsumsi goreng-gorengan gitu? Kurang suka, tapi suka, Mbak. Kalau ada saya makan, kalau enggak mungkin ya nggak makan karena nggak ada. Kalau biasa makan lauk hewaninya itu biasanya makan apa aja? Lauk hewani. Iya, kayak misalnya ikan, telur, ayam. Kalau lauk yang dari hewan itu saya lebih suka ini telur, ayam. Saya jarang banget makan ikan. Soalnya di tempat saya itu yang jualan ikan jarang, Mbak. Jadi lebih ke telur sama ayam. Telur. Iya. Itu biasa seminggu makannya berapa kali ya? Kalau ayam sehari itu kadang sehari sekali, kadang sehari 2 kali, nggak tentu, Mbak. Kalau kayak misalnya tahu tempe gitu, Kalau tahu tempe 2 hari sekali lah, Mbak. 2 hari sekali. Terus kalau sayur-sayuran gitu Mbak, Jarang. jarang makan sayur. Ya. Kalau di seminggu itu biasanya makan sayur berapa kali? 5 kali kali ya. 5 kali. Kalau buah-buahan? Buah tiap hari. Buah tiap hari. Mbak suka konsumsi makanan pedas atau asam gitu? Saya pedas suka, tapi nggak banget. Jadi cuman pedas sedikit. Saya lebih suka ke asam. Asam ya. Sekarang saya akan menanyakan riwayat makan Mbak. Kemudian riwayat makan sendiri itu untuk mengetahui kebutuhan makan Mbak sehari kemarin. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, setelah saya menanyakan riwayat makan Mbak, kemudian akan saya hitung untuk mengetahui apakah kebutuhan makan Mbak dalam sehari kemarin sudah tercukupi atau belum. Sekarang bisa kita mulai? Bisa. Saya mulai dari bangun tidur kemarin.
bangun tidur kemarin Mbak bangun jam berapa? Saya bangun siang Mbak, karena nggak ada kuliah jadi saya bangun kurang lebih jam 8 kurangan lah, kurang lebih jam 8. Jam 8. Iya. Habis bangun tidur itu Mbak ada minum atau makan? Saya minum air putih Mbak, itu aja. Air putihnya tuh kira-kira berapa gelas atau pakai botol mungkin? Iya, pakai botol Mbak. Nggak ada setengahnya dari botol itu. Botolnya yang berapa mili? Yang kecil itu Mbak, 500 mili? 500 mili gede kayaknya. Yang lebih kecil lagi dari itu ada. Berapa Mbak? Seperempat? Iya, seperempatnya Mbak, karena nggak nyampe setengah saya minum itu. Terus habis bangun tidur minum air putih. Habis minum air putih ini makan apa? Saya makan roti manis. Makan roti manisnya jam berapa? Saya makan roti manis kurang lebih jam 10-an lah Mbak. Jam 10. Ya. Itu makan roti manisnya berapa banyak? 1 buah. Minumnya apa? Saya minum air putih. Minum air putihnya berapa botol? Sama kayak tadi Mbak. Sama kayak tadi pagi. Habis makan roti manis, minum air putih, ada makan makanan lain nggak? Atau lanjut makan siang? Jam berapa ya? Saya makan siang jam 12-an. Langsung makan siang ya, Ya. jam 12. Makan siangnya kalau boleh tahu apa? Saya makan nasi lah Mbak. Makan nasi. Nasinya Makan berapa nasi. centong? 2 centong. 2 centong. Centongnya centong rice cooker. Iya, yang bawaan dari itu rice cookernya itu Mbak. Lauknya apa? Lauk Saya kebetulan saya kan kepengen ceker kemarin. Jadi saya makan ceker. Diceker ya. Cekernya dimasak apa kalau boleh tahu? Cekernya dimasak pedes manis. Itu makannya berapa buah? 4 lah Mbak. 4 buah. Makan tempe atau tahu nggak kemarin? Enggak, saya nggak makan tempe tahu. Sayur? Sayur enggak juga. Nggak makan sayur juga? Berat cuma makan nasi sama ceker aja? Sayur enggak makan sayur. Berarti makan siangnya cuma nasi sama ceker aja ya? Iya. Minum air? Ya, Putih? sama kayak itu. Saya kalau minum itu nggak banyak-banyak Mbak, segitu-gitu aja. Habis itu ada makan ringan nggak habis makan siang? Saya makan mogi rasa keju. Berapa banyak? 2 buah. 2 bungkus. Oh, 2 bungkus. Iya, 2 bungkus. Habis itu makan apa lagi? Kalau udah Enggak. Air putih kali Mbak. Sama air putih aja ya. Iya. Air putihnya berapa banyak? Sama. Iya, saya nggak pernah minum banyak-banyak. Cuma 1/4 botol aja. Iya, ya? karena 1/4 botol itu kurang lebih 2 tegukan kali Mbak. Habis makan ringannya tadi jam berapa? Makan ringan itu saya jam 3:04, jam 3 lah Mbak. Jam 3. Kemudian ada makan lain atau lanjut langsung makan malam? Kebetulan saya nggak makan malam Mbak, karena saya rasanya udah penuh aja lambungnya. Jadi perutnya kayaknya penuh aja, jadi saya nggak makan malam. Nggak minum juga atau Minum lah Mbak. Ya minum. segitulah paling. Minum air putih aja ya, nggak ada minuman lain? Enggak. Sampai sebelum mau tidur nggak ada makan Nggak. atau minum? Nggak ada. Untuk riwayat makan saya ulangi lagi ya. Tadi kemarin pagi bangunnya jam 8, langsung minum air putih. Minum air putihnya cuma 1/4 botol doang. Terus lanjut sarapannya roti manis 1 buah. Minumnya air putih 1/4 botol. Lanjut makan siang jam 12, makan siangnya nasi 2 centong rice cooker sama ceker ayam 4 buah. Minumnya air putih 1/4 botol. Terus makan selingannya jam 3-an, makan mogi-mogi keju 2 bungkus. Makan malamnya enggak, cuma minum air putih aja 1/4 botol. Ya.
Sembari saya menghitung kebutuhan Mbak, di sini banyak bahan bacaan ya Mbak ya, boleh dibaca-baca terlebih dahulu. Saya ambil ya Mbak ya? Iya boleh. Mbak, setelah saya hitung kebutuhannya Mbak, untuk energinya sendiri di sini ini hanya 880 kalori, sedangkan kebutuhan Mbak dalam sehari itu 2250 kalori. Jadi untuk energinya belum mencukupi ya Mbak ya. Terus proteinnya di sini Mbak cuma 18 gram, sedangkan untuk satu harinya itu Mbak memerlukan 60 gram untuk protein. Jadi untuk proteinnya masih kurang. Lanjut untuk lemaknya Mbak di sini hanya 20 gram, sedangkan untuk kebutuhan sehari Mbak itu 65 gram. Jadi untuk lemaknya juga masih kurang ya Mbak ya. Untuk karbohidratnya Mbak 158 gram, sedangkan untuk satu harinya itu Mbak memerlukan 360 gram untuk karbohidrat. Jadi untuk asupan makan Mbak dalam sehari kemarin tuh masih kurang ya Mbak ya. Jadi untuk makanannya boleh ditambah-tambah lagi kalau makan dalam biasa porsi kecil tapi sering lah Mbak. Jadi biar bisa teratur makannya. Dari keluhan yang Mbak sampaikan tadi, Mbak merasa sakit perut, terus perutnya nyeri di bagian ulu hati ya. Terus setelah saya baca di rekam medisnya Mbak, di sini dokter menyatakan Mbak didiagnosis punya emah atau gastritis ya Mbak ya. Jadi di sini saya merekomendasikan Mbak untuk melakukan diet saluran pencernaan atau yang lebih dikenal dengan diet lambung. Untuk tujuan dietnya sendiri di sini memberikan makanan dan cairan yang cukup agar tidak memberatkan kerja lambung serta untuk menetralkan asam lambung, asam yang ada di lambung itu ya biar nggak naik. Terus untuk syarat dietnya di sini untuk energi dan proteinnya ini harus cukup ya Mbak ya. Soalnya dari riwayat makan Mbak yang kemarin energinya belum mencukupi. Serta untuk makan buah dan sayurnya lebih sering ya Mbak ya. Terutama cairan. Mbak kan cairannya jarang minumnya sedikit-sedikit aja ya Mbak ya. Kalau bisa makanannya yang mudah dicerna supaya lambungnya itu tidak terlalu bekerja keras. Terus kalau bisa Mbak mengurangi makan makanan yang asam, pedas. Kan tadi Mbak bilang Mbak suka makan makanan yang asam-asam. Nah itu bisa menyebabkan asam lambungnya naik. Terus di sini ada makanan yang dianjurkan. Untuk makanan karbohidratnya tuh bisa makan nasi, umbi-umbian. Umbi-umbian itu apa ya Mbak? Kayak singkong, ubi jalar, ubi manis gitu. Terus untuk lauk hewaninya itu Mbak boleh makan daging sapi, tapi yang lemaknya sedikit. Berarti dagingnya aja? Iya, yang kalau bisa yang nggak berlemak. Terus untuk tempe tahu tuh kan biasanya orang-orang paling sering sukanya digoreng, dimasak. Pokoknya dimasak berminyak lah. Kalau bisa makanannya itu dimasak, ditim, direbus, dibacem gitu. Kalau bisa menghindari makanan yang digoreng. Untuk sayurannya yang tidak terlalu banyak seratnya. Ya. Seperti sama yang tidak bergas. Contohnya kalau yang sayuran bergas itu kayak sawi, kol, kembang kol, kan itu bisa mengakibatkan asam lambungnya naik ya karena ada kandungan gasnya. Ya kalau di rumah itu saya seringnya sawi Mbak. Kalau ya bisa, jadi ibu saya itu seringnya masak sawi ditumis. kalau bisa sawinya dikuranginya diganti sayuran lain kayak kan masih ada sayur wortel, bayam gitu. Untuk buah-buahannya bisa makan pepaya, pisang, sawo, jeruk manis begitu.
Kalau bisa menghindari buah kayak buah durian. Buah durian itu kan mengandung gas, buah nangka gitu. Kalau bisa dikurangi. Ya. Sama makanan bersantan juga dikurangi. Oh iya. Untuk minumannya, Mbak boleh mengkonsumsi teh. Tehnya kalau bisa jangan terlalu kental ya Mbak ya. Manis boleh, tapi cuma jangan terlalu kental. Karena teh juga nggak baik kalau banyak-banyak buat tubuh. Berarti minumnya sehari sekali. Boleh sehari sekali. Setelah yang tadi saya paparkan di leaflet ini, apakah ada yang masih ditanyakan atau kurang dipahami? Saya itu masih bingung Mbak, sedikit bingung sama ubi-ubian yang tadi. Kalau kentang itu masuk apa ya Mbak? Umbi-umbian Mbak, kentang kan termasuk karbohidrat. Jadi bisa menambah energi. Mungkin kalau Mbaknya bosan makan nasi boleh diganti kentang, tapi masih harus tetap makan nasi juga. Oh iya. Ini cuma sebagai bahan pengganti selain nasi kalau bosan makan nasi. Jadi yang harus saya hindari apa Mbak? Makanan-makanan yang asam, pedas, berminyak, santan. Terus buah-buahan itu menghindari makanannya, buah-buahan yang bergas, contohnya durian sama buah nangka. Dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, Mbak bisa mengulangi apa yang sudah kita diskusikan tadi? Jadi saya itu dianjurkan untuk makan dengan porsi sedikit tapi sering. Terus saya juga dianjurkan untuk makan makanan nasi bisa diganti dengan umbi-umbian. Tapi saya mau mencoba kentang Mbak, tapi saya itu jarang banget makan kentang. Terus itu saya juga tidak dianjurkan untuk makan sayuran yang bergas, untuk tidak yang berlemak, tidak yang mengandung minyak-minyak. Terus makan sesuai dengan porsinya 3 kali kan Mbak. Terus saya tidak disarankan untuk makan durian dan nangka. Karena diskusinya sudah selesai, mungkin kita bisa bertemu 2 minggu lagi ya Mbak ya, untuk mengetahui apakah Mbak sudah melaksanakan diet yang saya anjurkan tadi atau belum. Terima kasih Mbak. Sama Mbak. Ya.